Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Tabib Wan di sini. Sore ini saya akan membahas tentang rahasia dari korelasi angka tensi dan ilmu ruqyah ya. Jadi ini menarik. Simak sampai habis ya. Dan insya Allah belum ada di ilmu lain. Jadi begini. Tekanan darah itu adalah alat vital dalam tubuh manusia ya. Kita lihat bahwasanya seluruh mekanisme medis baik di Indonesia atau di luar negeri, setiap klien pasien yang masuk di medis itu selalu dicek dari tekanan darah ya. Karena tekanan darah sangat penting, sangat dibutuhkan. Mereka melaksanakan mekanisme penanganan sesuai prosedur yang lain, tetapi tekanan darah tidak bisa ditinggal. Setiap pasien dia akan diperiksa tekanan darahnya, sakit apapun ya, itu metode di medis. Mau yang operasi, yang tidak operasi, mau yang hanya sekedar cabut gigi, itu semuanya dicek dari tekanan darah ya. Kenapa seperti itu? Karena memang tekanan darah itu alat vital ya. Jadi tekanan darah itu adalah merupakan hal vital ya, hal vital pada diri manusia, yang mana indikasi standar kesehatan tubuh itu akan terlihat dari situ. Ya, meskipun angka tensi itu ya hanya sebagai angka tekanan darah, tidak untuk sebuah ilmu diagnosa awalnya ya. Tetapi karena itu merupakan angka standar, maka medis sendiri pun tidak berani memberikan penanganan jika orang itu berada pada angka-angka tertentu di tensi itu. Bahkan waktu COVID kemarin itu sebagian nakes itu tidak berani menyuntik vaksin ketika seseorang tadi angkanya terlalu tinggi sistoliknya atau hipertensi gitu. Meskipun orangnya bilang saya nggak pernah ngerasa apa-apa, sudah suntik aja, tetap nakesnya nggak mau. Ada yang curhat ke saya kayak begitu dulu itu. Nah, artinya ini menjadi sebuah standar kalau tekanan darah itu menjadi pedoman awal dalam sebuah praktik kesehatan, tanda vital tubuh kita bagus apa tidak, sehat apa tidak, itu bisa dianalisis secara awal dari tekanan darah. Nah, di ilmu akademi analis tensimeter itu kita mempertajam analisis itu. Yang alat tensi itu digunakan untuk mengecek tekanan darah, maka kemudian kita membaca angka itu, kita interpretasikan atau kita takwilkan, tafsirkan angka-angka itu sesuai dengan penelitian-penelitian, kaedah-kaedah yang sudah kita lakukan. Nah, di antaranya adalah rumus-rumus untuk penyakit non medis ya. Apakah itu nasab leluhur, apakah itu ain hasad, apakah itu sihir, kita sudah memiliki indikasi-indikasinya. Nah, dari mana indikasi-indikasi ini? Tentu angka tensi itu tidak keluar dengan sendirinya, melainkan kita sudah melakukan cek dan recheck penelitian dari sekian banyak klien, yang kemudian kita cocokkan kebiasaan-kebiasaan atau karakter-karakter jenis keluhan, sifat-sifat dari keluhan itu ya, maka kemudian dikorelasikan dengan angka tensi. Nah, dari sekian banyak orang itu memiliki angka yang cocok ya, angka yang cocok. Kalau angka sekian itu karakter dari penyakit, sifat dari penyakitnya itu seperti ini, maka muncullah analisis itu. Termasuk pembagian 4 pilar fisiologi juga munculnya dari situ, dari pembelajaran sifat dan karakter dari sebuah penyakit itu. Nah, terkait dengan gangguan non medis ini, kenapa kemudian bisa terbaca? Karena begini, kalau dalam sabda Nabi kita itu bahwasanya setan itu beredar di seluruh tubuh kita melewati aliran darah, pembuluh darah. Dan kemudian pembuluh darah itu sangat dekat kaitannya, porosnya adalah nanti di jantung, di detak jantung atau kolbu ya, atau kolbu. Nah, di hadis yang lain juga mengatakan kolbu inilah sebagai induk dari segala pusat kebaikan atau keburukan. Kalau kolbu itu baik, maka ya baik seluruhnya. Kalau buruk ya buruk sepenuhnya. Dalam ilmu medis, kalau jantung itu sehat, ya fisik kita bagus. Namun kalau jantung bermasalah, maka juga akan mempengaruhi kesehatan ke seluruh tubuh. Nah, antara psikologis dengan medis itu juga
sudah sepakat pembahasannya secara tidak langsung, yaitu terhadap pembahasan kesehatan jantung atau kesehatan kolbu kalau dari versi Islam gitu ya. Nah, kemudian karena dari kejanggalan inilah begitu setan masuk ke dalam aliran darah, maka dia akan mempengaruhi sistem dari aliran darah itu sendiri ya. Ya, penjelasan ini tentunya mungkin akan ditentang oleh orang yang sangat anti anti percaya dengan seperti ini ya. Orang-orang yang tidak percaya dengan adanya gangguan sihir dan sebagainya mungkin akan menyangkal. Tetapi namanya ini sebuah hipotesis, ya silahkan bagi yang tidak sepakat, atau bagi yang sepakat ya kita bisa melanjutkan penelitian ini. Nah, saya anggap sepakat karena saya sedang mengedukasi orang-orang yang sepakat dengan penelitian saya. Nah, dari terkontaminasinya aliran darah ini, maka kita menemukan ada beberapa rumus-rumus kondisi tertentu yang seseorang itu bisa kita katakan ini ada gangguan nasab leluhur ya. Dari mana? Nanti kita membaca dari sistem genetiknya ya, dari imun genetiknya, maka nanti terbaca kalau itu ada nasab leluhur. Kemudian bagaimana kita membaca adanya gejala sihir? Nah, gejala sihir itu nanti terbaca dengan adanya apa? Dengan adanya sistem inflamasi tubuh. Nah, dari tubuh yang sistem inflamasinya itu kuat atau sangat parah gitu sistem inflamasinya, maka dia akan mudah untuk diganggu serangan istilahnya gitu ya, akan mudah diserang dengan serangan sihir. Karena seluruh pusat kendali tubuh itu mengalami inflamasi atau memanas ya, baik dari nanti psikologisnya yang tergesa-gesa, egois, pokoknya psikologis panas, kemudian nanti karakter tubuhnya juga sedang dalam kondisi inflamasi atau panas, maka itu orang-orang yang seperti ini akan mudah untuk terkena sihir. Nah, bagaimana kemudian kalau kita membaca ada indikasi yang namanya dari ain hasad gitu ya. Ain itu kan mempengaruhi seseorang ketika dia misalkan seseorang itu sehat kuat gitu, kemudian ada orang yang hasad terhadap pekerjaannya, maka ketika dia hendak bekerja, kalau orang ini kena ain, dia bisa terjadi gangguan, apa lemas, apa sakit. Dan anehnya sakit itu kalau hanya mau bekerja saja, kalau enggak ya enggak. Atau orang yang kena hasad karena kepinterannya, kepandaiannya begitu, maka tiba-tiba kalau dalam posisi dia mau belajar, tiba-tiba nggak enak badan atau pusing, pokoknya seluruh gangguan-gangguan. Tetapi kalau dalam rangka bukan belajar, ya dia sehat. Nah, dari indikasi-indikasi ini ya, dari indikasi gangguan hasad ini, maka seseorang yang memiliki gangguan ini itu tekanan darah sistoliknya itu nggak bisa tinggi ya, nggak bisa tinggi, karena dia akan melemahkan pergerakan ya. Gangguan hasad itu melemahkan pergerakan seseorang, dan ketika gerakan itu lemah maka angka sistolik itu melemah. Nah, artinya dari 3 jenis gangguan non medis ini ya, hasad, kemudian nasab leluhur, sihir, semuanya itu bisa kita lihat dari angka tensimeter beserta jalur ilmiahnya. Dan Allah alam ya, apakah ilmu ini di tempat lain ada atau tidak, saya alam saya nggak tahu ya, karena saya juga membahas ilmu ini, saya coba arahkan ke ilmiahnya, saya ambil dari segi ilmiahnya, dan ternyata saya dapat segi ilmiahnya itu saya dapat. Mungkin ada juga yang membahas seperti ilmu ini dengan angka tensimeter tapi tidak menjelaskan secara ilmiahnya. Saya nggak mau yang kayak begitu. Itu sangat masuk kepada cocok logi begitu ya. Tapi kalau saya dalam ilmu AAT, saya membawa 3 rumus gangguan non medis ini dengan jalur ilmiahnya ya, seperti yang saya sampaikan. Nah, pertanyaannya, kalau sudah ketemu jalur-jalur ilmiahnya, maka bagaimana rentetan rumusnya, rumus ain, rumus hasad, rumus nasab leluhur, rumus sihir. Nah, itu tentunya yang tidak bisa saya bahas di sini karena pembahasannya panjang itu. Itu butuh namanya di kelas Akademi Analis Tensimeter ya. Gimana? Masih tertarik dengan penjelasan ilmiah tentang gangguan jin dari angka tensimeter? Gabung ya, gabung ke Akademi Analis Tensimeter. Saya tunggu. Assalamualaikum.